Cara menyembuhkan GERD yang disertai dengan anxiety, teman-teman. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ma'ruf ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih cara menyembuhkan GERD yang disertai dengan anxiety, teman-teman ya. Sebelum melanjutkan video ini, saya mohon dengan keikhlasannya teman-teman untuk menekan tombol subscribe ya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang belum menekan tombol subscribe ataupun yang baru menemukan channel ini, yang baru melihat channel ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan punya banyak manfaat buat teman-teman yang lainnya ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya bahwa GERD ini adalah asam lambung yang sangat tinggi, asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan ya. Bahkan saya pun dulu ketika asam lambung naik sampai ke kerongkongan itu sampai terjadi peradangan ya. Peradangannya itu bukan hanya di lambung tapi sampai ke kerongkongan, sampai ke tenggorokan itu merah. Bagaimana saya tahu kalau itu terjadi peradangan atau merah? Itu saya melakukan endoskopi. Padahal dari dokter sebenarnya saya itu tidak disarankan untuk endoskopi, tapi karena saya sedikit penasaran, ingin tahu ya kenapa kok saya nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya itu saya penyakit apa, sedangkan dicek semua itu normal ya. Dari cek jantung normal, cek EKG ya, cek darah normal ya, dan cek tensi juga normal, CT scan normal, CT torak gitu ya, itu normal semua. Makanya saya penasaran. Dokter pun berpesan, pokoknya kamu saya rawat selama 10 hari ya. Proses perawatannya itu ya dikasih obat menekan asam lambung, dikasih obat pelapis lambung, dikasih obat peradangan karena saya didiagnosa dispepsia. Dispepsia itu adalah gejala yang timbul di lambung, itu namanya dispepsia ya. Nah, sebelum dilakukan endoskopi itu saya didiagnosa radang lambung oleh dokter ya, karena saya cerita gejalanya seperti ini, seperti itu gitu ya. Tapi tak kunjung sembuh selama 10 hari. Pada saat itu dokter juga berpesan, pokoknya nanti setelah dicek semua normal, jalan terakhir, bukan jalan terakhir, artinya pengecekan terakhir adalah endoskopi, Mas Ma'ruf, kata dokter seperti itu. Akhirnya setelah 10 hari saya tak kunjung membaik ya di rumah sakit. Akhirnya saya minta untuk endoskopi, padahal sebenarnya saya itu bukan termasuk orang yang wajib endoskopi, karena endoskopi itu biasanya dilakukan untuk orang-orang yang sampai muntah darah ataupun BAB-nya berdarah segar gitu ya. Kalau saya sebenarnya tidak disarankan untuk endoskopi, tapi karena saya tidak kunjung sembuh, akhirnya saya minta untuk melakukan endoskopi dan ternyata hasilnya itu merah semua dari lambung sampai ke kerongkongan ya teman-teman ya. Nah, cara pengobatan dokter itu rata-rata adalah, yang pertama adalah penekan asam lambung. Kita dikasih obat menekan asam lambung. Fungsinya adalah untuk agar asam lambung itu tidak memompa asam lambung terus, akhirnya dia di stop ya. Beda dengan obat penetral asam lambung, itu beda ya. Kalau obat penekan asam lambung itu beda. Yang kedua adalah dikasih obat pelapis lambung teman-teman ya. Jadi untuk melapisi lambung sehingga ketika asam lambung meningkat di lambung itu kita udah punya lapisan dengan obat itu. Yang ketiga adalah dengan obat peradangan ya, obat peradangan. Karena saya didiagnosa radang lambung ya oleh dokter seperti itu. Nah, itu adalah cara pengobatan dari dokter. Cara itu tidak akan maksimal kalau ya, ini pesan dari dokter. Cara itu tidak akan maksimal kalau kita tidak menjaga pola makan, teman-teman ya. Kalau kita tidak menjaga pola makan, kalau kita tidak menjaga pola pikir, kalau kita tidak mengubah gaya hidup kita ya. Nah, pola makan seperti apa sih?
pola makan dimana kita sering makan makanan yang diawetkan, atau makan makanan yang instan, makan makanan yang terlalu tinggi akan penyedap rasa ya, ataupun makanan-makanan yang terlalu pedas, yang terlalu asam, itu pola makannya seperti itu. Ataupun kita yang suka telat makan, teman-teman, jadwal makan kita tuh buruk. Nah, itu salah satunya dari pola makan. Yang kedua adalah dari pola pikir kita ya. Artinya kita itu di sini dituntut untuk sedikit mengontrol pikiran kita, jangan sampai kita stres. Entah stresnya karena faktor ekonomi, entah stresnya karena keluarga ataupun yang lainnya, teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar harus relax ya, pikirannya harus tenang gitu ya, teman-teman. Karena ketika kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, sama aja obat itu tidak akan maksimal, teman. Baik obat dokter maupun obat herbal ya. Dan yang ketiga adalah gaya hidup kita ya. Gaya hidup kita, kita itu harus mempunyai gaya hidup yang sehat, seperti halnya olahraga yang teratur ya, salah satunya makan. Ini pola makan juga salah satu gaya hidup kita. Dan juga mungkin kita yang selalu bergadang juga itu salah satu gaya hidup yang kurang baik ya, begadang dan jarang olahraga. Jadi di sini tuh kita harus benar-benar harus minimal itu seminggu 2 kali atau 3 kali itu jalan minimal, jalan cepat gitu ya. Itu yang disarankan sama dokter. Jadi kita tuh harus sering olahraga, teman-teman. Pokoknya gaya hidup kita yang dulu nggak sehat, yang menurut kita nggak sehat, itu harus diubah, teman-teman. Kalau kita tidak mengubah ketiga ini, maka obat dokter maupun herbal tidak akan bekerja secara maksimal, itu ya, teman-teman ya. Nah, itulah proses bagaimana cara pengobatan yang selama ini dokter lakukan kepada pasien-pasiennya atau kepada kita ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga merasakan loh, saya periksa ke dokter A, B, C, D ya. Saya yakin teman-teman itu tidak berobat pada satu rumah sakit, karena saya pun sampai 3 rumah sakit, 2 klinik dan 2 dokter praktek, teman-teman ya. Dan semua yang saya kunjungi, entah dokter spesialis, entah itu rumah sakit yang besar, itu cara pengobatannya seperti itu ya. Jadi kita dikasih obat menekan asam lambung, dikasih obat pelapis asam lambung, dan dikasih obat peradangan atau yang buat lukanya, teman-teman ya. Nah, dulu itu saya pernah frustasi juga, karena saya sudah minum obat, udah mengikuti dokter ya, tapi nggak tahu kenapa ada sesuatu yang susah menurut saya, yaitu menjaga pola pikir. Karena saya selalu cemas, teman-teman, karena saya terkena anxiety, teman-teman ya. Saya terkena kecemasan yang berlebihan, saya begitu takut kemana-mana, pokoknya serba ditakutin. Makan aja saya takut, teman-teman. Makan aja saya takut. Ya. Keluar rumah saya takut. Pokoknya serba ditakutin lah. Dengar suara sirine tuh ambulans saya takut. Ya. Itu saya benar-benar, saya nggak tahu penyebabnya apa, kenapa saya merasa takut gitu ya. Takut pingsan, takut mati dan lain sebagainya, teman-teman. Itu kalau menurut dokter adalah anxiety atau hanya kecemasan kita, hanya di pikiran kita, teman-teman. Karena dokter spesialis endoskopi itu pernah ngomong ke saya, pernah bilang bahwa saraf utama kita ada yang berkaitan langsung dengan antara lambung dan otak, yaitu saraf nomor 10. Kalau nggak salah itu namanya saraf vagus namanya. Itu yang berkaitan dengan lambung dan otak. Makanya lambung dan otak itu saling berkaitan ya. Ketika ininya otaknya nggak benar, lambung kita juga nggak benar. Ketika otaknya cemas, lambung kita juga nggak benar gitu ya. Ketika lambung kita nggak benar, merasakan sensasi, otak kita juga otomatis akan cemas. Itulah ya, teman-teman. Makanya teman-teman harus memutus faktor utamanya apa gitu ya. Misalkan takut, apa sih yang kita takuti? Kita balik lagi nanya ke diri kita, apa sih yang kita takuti ya. Jangan sampai ketakutan kita itu mengalahkan takutnya kita kepada Tuhan. Ya, itu yang saya pelajari setelah ngaji filsafat. Makanya kemarin saya share video-video ngaji filsafat Dr. Fahrudin Faiz. Itu salah satunya adalah
resep yang diberikan dokter spesialis saya, ya, dokter praktek. Jadi dia nggak ngasih obat, tapi dia hanya ngasih resep, ya, bener-bener resep ini. Resep tulisannya dokter, kunjungi channel dokter Fahrudin Faiz. Ya. Itu diperuntukkan hanya untuk saya sebenarnya. Ya, saya nggak boleh ngomong ke orang lain, ini khusus buat kamu, kata dokternya, seperti itu pesannya. Tapi kemarin saya share, ya, apa ya, tujuan saya adalah agar teman-teman yang melihat video itu biar kuat hatinya, karena bukan hanya pikiran tapi batin kita ternyata ada pengaruhnya juga, teman-teman, ya. Batin kita, ya, bagaimana kita, mampukah kita mengontrol emosi kita, ya. Mampukah kita untuk berpikir positif, ya. Mampukah kita meyakini bahwa kita akan sembuh 100%, gitu, ya. Jadi teman-teman harus punya keyakinan, ya. Harus punya keyakinan bahwa teman-teman akan sembuh 100%, ya. Oke, teman-teman. Pada saat saya belajar lepas dari dokter itu, saya ganti obat menekan asam lambungnya dengan salah satu resep JSR, ya. Resepnya Ustadz Zaidul Akbar, yaitu seduhan jahe, serai, dan kayu manis, itu sebagai pengganti obat menekan asam lambung. Dan untuk peradangannya, untuk pelapis lambungnya itu saya gunakan tepung sagu tani, teman-temannya. Itu dari dulu dipercaya bisa melapisi dinding lambung, ya. Dia kan seperti lendir, itulah, nggak tahu lah nenek moyang dulu, tapi kemungkinan sih itu belum ada penelitiannya, teman-teman, ya. Yang ketiga adalah obat peradang lambung. Karena saya terjadi peradangan, jadi yang diobati adalah radang, teman-teman. Nah, untuk radang lambung ini saya menggunakan rimpang, yaitu temulawak dan kunyit gede. Nah, temulawak ini adalah fungsinya untuk lebih ke fungsi hati, teman-teman. Temulawak itu. Kalau kunyit itu dipercaya anti radang dan mengobati radang, ya. Ya, teman-teman, itu udah ada penelitiannya, ya, teman-teman, ya. Kalau kunyit, ya, teman-teman bisa melihatlah orang yang jualan madu di luaran sana, orang yang menjualan herbal untuk lambung, pasti komposisinya ada kunyit, karena itu emang benar kurkumin dan kandungan-kandungan lainnya itu anti radang dan bisa mengobati radang, teman-teman, ya. Kalau kunyit ini, ya, silakanlah teman-teman mau percaya apa enggak, tapi alhamdulillah buat saya itu cocok, teman-teman, kalau kunyit. Dan saya pakainya itu bukan kunyit yang rimpang yang itu, tapi saya pakainya adalah kunyit gedenya atau kunyit empunya. Nah, saya nggak tahu kenapa, alasannya apa, tapi ibu saya nyarannya itu, dan orang-orang di sekitar saya juga yang pernah terkena asam lambung juga nyaraninnya itu, ya. Karena mereka udah berhasil sembuh, ya. Saya meyakini, saya berdoa tentunya, karena yang menyembuhkan kita adalah Allah, ya. Yang menyembuhkan kita adalah Tuhan. Kita berdoa, ikhtiar kita, ya, kita minum obat, baik obat herbal ataupun obat dokter, ya, teman-teman, ya. Nah, begitulah, teman-teman. Jadi mau kita minum obat dokter ataupun obat herbal, kalau ya keempat ini tidak teman-teman lakukan, itu akan mengganggu kinerja obat itu, teman-teman. Kayak seolah-olah percuma minum obat ataupun minum herbal, ya. Yang tadi saya jelaskan di atas, ya. Yang pertama adalah kita harus benar-benar menjaga pola makannya, menjaga pola pikirnya, mengubah pola hidup kita, gaya hidup kita diubah. Dan yang keempat ternyata ada lagi, yaitu kita harus benar-benar menjaga batin kita. Kita harus benar-benar menjaga perasaan kita. Kita harus benar-benar menjaga hati kita, teman-teman, ya. Itu, teman-teman. Insya Allah, kalau itu dilakukan, teman-teman ikhtiar, teman-teman istiqomah, teman-teman semangat, bersungguh-sungguh lah istilahnya, ya. Punya keyakinan untuk sembuh 100%. Tentunya didampingi dengan doa, ya. Yang namanya ikhtiar itu berusaha sungguh-sungguh dan didampingi dengan doa, insya Allah teman-teman bisa sembuh total, ya, teman-teman, ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mohon maaf sekali kalau ada salah-salah kata. Saya hanya manusia biasa. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman tentang penyakit asam lambung saya yang begitu sangat. Ini benar-benar pengalaman saya yang sampai sekarang pun saya nggak habis pikir kenapa saya dulu sampai bisa terkena penyakit seperti itu.
yang sensasinya itu 1000 sensasi, orang lain itu melihat kita itu sehat, tapi kita yang merasakan, itu benar-benar luar biasa sensasinya ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mungkin di video yang akan datang saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara menaikkan berat badan. Ya, cara menaikkan berat badan. Ya, mungkin sekian saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.